Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Hadir semua Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan cara yang menyenangkan, yaitu menggunakan metode scramble. Apakah kalian tahu apa itu scramble? Tidak Ibu. Jadi, metode scramble adalah cara belajar di mana kita akan mengaca cerita atau dialog, lalu menyusunnya kembali menjadi urutan yang benar. Tujuan dari kita mempelajari metode scramble yaitu siswa mampu mengidentifikasi urutan dialog yang benar dari cerita yang diacak dengan membaca dan memahami konteks percakapan antara karakter hewan secara logis. Yang kedua, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan dan menyusun kembali urutan dialog secara tepat berdasarkan pemahaman terhadap cerita. Dan yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan hasilnya dengan menjelaskan urutan cerita yang mereka susun secara runtut dan benar di hadapan teman-teman sekelas. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar menyusun dialog yang diacak dari cerita Titikus dan Ella Pelatuk. Ditukar dengan apa? Sebelum kita mulai, mari kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan bertukar atau membayar. Ada yang masih ingat? Siapa yang bisa menjelaskan apa arti dari bertukar atau membayar dalam kehidupan sehari-hari? Saya Ibu. Ya, dia. Apa itu bertukar atau membayar? Bertukar itu saling memberikan sesuatu dengan teman, dan membayar itu memberikan uang untuk memperoleh barang atau jasa Ibu. Ya, betul sekali. Bertukar itu adalah saling memberikan sesuatu dengan teman. Contohnya, Pia bertukar mainan dengan Rizka, sedangkan membayar adalah memberikan uang untuk memperoleh barang. Contohnya, membayar untuk membeli jajan di kantin. Pasti kalian sering melakukan itu kan? Iya Ibu. Nah, sekarang kita akan mulai untuk menyusun cerita yang diacak dari cerita ditukar dengan apa. Tugas kalian adalah menyusunnya kembali sehingga cerita itu menjadi benar. Perhatikan dialognya. Setelah itu, kalian akan menyusun urutan dialog dengan benar. Nah, sebelum menyusun kalimat yang acak, Ibu akan menampilkan ceritanya terlebih dahulu. Dari cerita ditukar dengan apa? Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Titikus mengatakan batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella Pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Sekarang Ibu ketampilkan dialog yang sudah diacak dari cerita tersebut. Coba baca dan amati baik-baik walaupun kalimatnya diacak. Kalian pasti bisa memahami ceritanya. Perhatikan dialog Titikus dan Ella Pelatuk. Rizka, boleh dibacakan?
1. Batu-batu ini terlalu berat untukku. Tikus. 2. Bagaimana kalau kita gunakan kayu? Ella Plat. 3. Tapi kayu-kayu ini tidak akan cukup kuat menahan angin. Tikus. 4. Aku bisa mencari ranting yang lebih kuat. Ella Platuk. Nah, sekarang coba kalian amati apa yang bisa kalian temukan dari kalimat-kalimat Aca ini. Apa yang harus kita lakukan agar kalimat-kalimat ini bisa menjadi cerita yang utuh dan jelas? Dan jangan lupa pastikan setiap kalimat ada logikanya, mana kalimat menjadi pertanyaan, mana yang jadi tanggapan. Baik, Ibu. Nah, siapa yang mau membaca hasil dari cerita yang diacak menjadi benar? Saya, Ibu. Silakan Pia untuk membacanya. Satu, batu-batu ini terlalu berat untukku, kata Tikus. 2. Bagaimana kalau kita gunakan kayu? Kata Ella Platuk. 3. Tapi kayu-kayu ini tidak akan cukup kuat menahan angin, kata Tikus. 4. Aku bisa mencari ranting yang lebih kuat, kata Ella Platuk. Bagus sekali Pia, urutannya sudah benar. Bagaimana dengan yang lain? Sama atau tidak urutannya? Sama, Ibu. Nah, dari kalimat Aca, yang pertama, batu-batu ini terlalu berat untukku. 2. Bagaimana kalau kita gunakan kayu? 3. Tapi kayu-kayu ini tidak akan cukup kuat menahan angin. 4. Aku bisa mencari ranting yang lebih kuat. Menjadi kalimat yang benar, yaitu yang pertama, batu-batu ini terlalu berat untukku, kata Tikus. 2. Bagaimana kalau kita gunakan kayu? Kata Ella Platuk. Tapi kayu-kayu ini tidak akan cukup kuat menahan angin, kata Tikus. Aku bisa mencari ranting yang lebih kuat, kata Ella Platuk. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, Ibu mau bertanya, apa bagian yang paling menantang ketika kalian menyusun kembali cerita? Menyusun kalimat awalnya, Ibu. Ya, tapi dengan kita memahami dialognya dengan baik, kita jadi lebih mudah tahu mana yang menjadi awal, tanggapan, dan akhir percakapan. Hari ini kalian sudah bekerja dengan sangat baik hari ini. Sebagai tugas tambahan, cobalah buat cerita pendek menggunakan dialog antara hewan-hewan lainnya, misalnya antara seekor kucing dan burung. Mintalah teman kalian untuk menyusunnya kembali menjadi dialog tersebut. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus berlatih membaca dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.